Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bahjatul Mardiah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil telaah saya yang berjudul tentang kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan membahas tentang isi buku. Kisah teladan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dilahirkan di suku Quraisy di Mekah dari seorang ibu bernama Khattab bin Hashim. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufain bin Abdul Uja bin Rabbah bin Abdullah bin Qais bin Lijah bin Adi bin Ka'ab dan lebih dikenal dengan Umar bin Khattab. Pada tahun 608 Masehi, Umar masuk Islam di usia 27 tahun. Beliau adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang juga adalah khalifah kedua. Pada masa pemerintahan beliau, kemajuan Islam berkembang sangat pesat disebut Mutuhut Islamiyah atau dalam kurung pembukaan Islam karena banyak perjuangan beliau yang membuka kemajuan Islam. Setelah menyatakan diri makhluk Islam, beliau diserahkan harta benda untuk kepentingan Islam dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengumumkan keislamannya sendiri di hadapan kaum Quraisy dan bertaubat atas kesalahan-kesalahan beliau di masa lalu. Umar bin Khattab tak henti-hentinya mengajak kaum Quraisy untuk memeluk Islam. Dengan berbagai cara dilakukannya, termasuk mendatangi rumah pada tokoh Quraisy dan beliau selalu mengikuti setiap peperangan. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab adalah penentang agama dan membenci Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah menentang sangat beringgas tidak menerima agama Nabi Muhammad SAW. Tetapi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala uh, dan atas kesadaran Allah Subhanahu Wa Taala dia sendiri serta berkat keyakinan hati beliau dapat melihat dengan mata hati beliau bahwa Islam adalah agama yang benar. Lalu mendapat pendapat hidayah dan masuk Islam. Sosok Umar bin Khattab yang kekar dan pemberani memang sudah disegani oleh orang-orang Mekah, khususnya suku Quraisy, sebelum masuk Islam. Namun setelah masuk Islam, orang-orang Quraisy menjadi gentar terhadap beliau. Itulah ciri khas Umar bin Khattab sebagai pemimpin. Sepanjang sejarah, beliau dikenal sebagai pemimpin Islam yang disegani dan di semua kalangan. Pada usia 63, tepatnya pada 644 Masehi, sahabat Umar bin Khattab wafat. Eh, Adapun sifat-sifat yang sangat menonjol dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang pertama dijuluki sebagai Al-Faruq atau pemberani, karena berani bersikap tegas membedakan antara kebaikan dan kebatilan. Yang kedua dijuluki sebagai Abu Bait, orang yang memiliki kecerdasan. Umar bin Khattab tidak hanya cerdas dalam mengatur pemerintahan dan mengatur strategi perang, beliau sangat cerdas. Julukan ini juga diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Umar bin Khattab dijuluki sebagai Abu Hafs atau tegas dalam pendirian. Dalam gaya pemimpin beliau sangat tegas dan teguh pendirian. Julukan ini diberikan Rasulullah sendiri. Yang terakhir, sifat yang menonjol dari Umar bin Khattab dikenal sebagai figur yang rela berkorban jiwa raga demi Islam. Hal ini dapat dilihat dari sikap beliau yang menyerahkan kekayaan beliau untuk Islam dan hidup sederhana. Yang selanjutnya, yang kedua yang terdapat dalam isi buku Akidah Akhlak, kisah ketegasan dan keberanian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sudah dikenal memiliki ketegasan dan keberanian yang luar biasa sejak muda. Ketika beliau memeluk agama Islam, ketegasan dan keberanian digunakan untuk membela Islam dan Rasulullah SAW. Beliau sangat berani apabila mendapatkan serangan dari orang-orang Quraisy. Keberanian Umar bin Khattab ditunjukkan ketika beliau dan kaum muslimin ingin hijrah ke Mekah dari Mekah ke Madinah. Saat itu semua umat muslim hijrah dengan sembunyi-sembunyi, tetapi Umar tidak melakukannya dengan terang-terangan. Di sebuah lembah, beliau dihadang oleh kaum kafir, lalu didatanginya para pemuka Quraisy sambil berkata,
Siapa yang ingin ibunya mati telangsang, anaknya jadi yatim, dan istrinya menjadi janda, maka silakan menghadapi aku di balik lembah ini. Dengan syarat itu tidak ada seorang pun yang menyertai perkata Umar didengar oleh para pemuka Quraisy. Setelah kejadian itu, kaum kafir Quraisy tidak berani menghalangi dan menghadang beliau untuk hijrah ke Madinah. Maka lancarlah hijrah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke Madinah. Selanjutnya materinya yaitu kisah Umar bin Khattab yang bijaksana. Diriwayatkan dalam sebuah kisah ada seorang telah mendatangi sahabat Umar bin Khattab. Seorang tersebut menghadap Umar bin Khattab hendak mengadukan masalah yang sedang dihadapi perihal perangai buruk istrinya. Sesampai ke rumah yang dituju orang itu menanti Umar bin Khattab di depan pintu. Ketika itu ia mendengar istri Umar bin Khattab mengomeli dirinya. Sementara Umar sendiri hanya diam saja tanpa bereaksi. Orang itu bermaksud balik kembali sambil melangkah kaki seraya bergumam. Keadaan Amirul Mukminin saja begitu. Bagaimana halnya dengan diriku? Kebersamaan itu Umar bin Khattab keluar pada saat melihat orang itu hendak kembali beliau memanggilnya berseraya berkata, ada keperluan penting, Amirul Mukminin, kedatanganku ini sebenarnya hendak mengadu perihal istriku yang suka memarahiku. Aku mendengar istri Tuan sendiri membuat serupa, maka aku bermaksud kembali. Aku malu, Tuan Amirul Mukminin. Dalam hatiku berkata, kalau keadaan Amirul Mukminin saja diperlakukan istrinya seperti itu, diam saja, bagaimana halnya dengan diriku yang berarti aku hanya diam saja. Saudaraku, aku rela menanggung perlakuan seperti itu dari istriku, karena sesungguhnya adanya beberapa hak yang ada padanya. Istriku bertindak sebagai juru masak makananku, ia selalu membuatkan roti untukku, ia selalu mencucikan pakaian-pakaianku, ia menyusui anak-anakku, padahal semua itu bukan kewajibannya. Aku cukup tentram tidak melakukan perkara haram lantaran pelayanan istriku. Karena itu aku menerimanya sekalipun dimarahi. Demikian pula terhadap istrimu. Ya, terimalah marahnya karena yang dilakukan istrimu tidak akan lama, hanya sebentar saja. Terima kasih Tuan Amirul Mukminin. Kalau kalau begitu aku akan pulang dan menerima perilakuan istriku. Akhirnya si Pulan pulang dan dalam hatinya merasakan betapa bijaksananya seorang Amirul Mukminin yang disebut dengan Umar bin Khattab sangat menghormati istrinya dan bersabar menghadapi kemarahan istrinya. Berarti dia harus bisa demi mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Yang selanjutnya materinya yaitu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sederhana. Meskipun Umar bin Khattab dilahirkan dari keluarga yang berbeda, segala kebutuhan hidupnya serta tercukupi setelah menyatakan diri masuk Islam, beliau menjalani hidup yang sederhana. Seluruh harta yang dimiliki diuntukkan untuk kepentingan akhirat, yaitu agama Islam. Beliau lebih memilih tinggal di rumah sederhana, bahkan kasur rumahnya hanya terbuat dari pelahan kurma. Bahkan sudah menjabat sebagai khalifah, beliau tetap sederhana dan hanya mengambil gaji saat istri beliau minta uang itu. Itu pun hanya diambil sesuai kebutuhan saja, selebihnya tidak diambil. Ketika menolak untuk menaikkan gaji, beliau menolaknya. Sebagai khalifah, Umar bin Khattab hanya mengambil sebagian kecil dari gaji beliau untuk keperluan rumah tangga beliau. Ketika beliau mendapatkan harta rampasan perang yang sudah dibagikan secara adil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak mau menerima bagian beliau. Menurut Umar bin Khattab, lebih baik harta rampasan perang untuknya yang berupa kebun pertanian saja sehingga hasil pertanian dapat diberikan kepada fakir miskin. Bahkan beliau sering menggunakan harta beliau sendiri untuk membebaskan para hamba sahaya dan budak-budak yang disiksa oleh majikan. Betapa luar biasa kesederhanaan dan kesahajaan kepribadian sahabat Umar bin Khattab. Selanjutnya kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pemimpin yang adil dan dekat dengan rakyat. Umar adalah sosok pemimpin yang selalu ingin keadaan rakyatnya. Beliau selalu menyempatkan waktu berjalan keliling untuk mengetahui kondisi rakyatnya. Suatu saat, Umar hendak berkeliling dengan sahabatnya yang bernama Ashlam. Mereka berdua ketika
sedang berjalan mendengar suara tangisan anak kecil. Khalifah Umar dan Aslam pun mencari sumber suara tersebut, berhenti di sebuah rumah yang kecil. Di dalam rumah tersebut, Umar melihat seorang ibu yang sedang memasak. Kemudian beliau bertanya kepada seorang ibu tersebut mengapa anaknya menangis. Ibu itu tetap memasak dan mengatakan bahwa anaknya menangis karena kelaparan. Khalifah Umar melihat terus-menerus ibu itu sedang memasak. Sudah terasa agak lama tetapi tidak ada tanda-tanda masakan itu sudah matang. Khalifah Umar pun bertanya lagi kepada ibu tersebut, mengapa sang anak sudah kelaparan dan menangis tetapi sang ibu tidak selesai juga memasak. Lalu Khalifah Umar melihat apa yang sedang dimasak ibu tersebut. Beliau pun kaget. Ternyata yang dimasak ibu itu adalah batu. Akhirnya setelah itu juga Khalifah Umar kembali ke rumah dan mengambil satu karung gandum diserahkan kepada umat anak tersebut. Begitulah Umar bin Khattab selalu memperhatikan kondisi rakyatnya. Selanjutnya materinya yaitu tentang kisah keteladanan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu. Sayyidina Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu adalah putri sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq. Ibunya bernama Ummu Ruman bin Amir bin Uwaimir. Beliau sangat dekat dengan ayahnya. Sifat-sifat yang menonjol yang dimiliki Sayyidina Aisyah yang pertama, cerdas dan cantik, suci dan taat beribadah, sangat dicintai Rasulullah. Eh, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu binti Abu Bakar As-Siddiq adalah istri Rasulullah SAW yang paling muda, yang paling terkenal setelah Siti Khadijah. Lahir di Mekah pada tahun 9 sebelum Hijriah. Sayyidina Aisyah setelah masa Hijriah, jadi beliau dilahirkan sudah dalam keadaan Islam karena kedua orang tuanya sudah Islam. eh Sayyidina Aisyah dikenal sebagai Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Rasulullah SAW menjulukinya beliau sama Al-Humairah, yang artinya kemerah-merahan. Kulitnya putih dan pipinya kemerah-merahan, menandakan Sayyidina Aisyah sosok wanita yang cantik. Ternyata kecantikan Sayyidina Aisyah tidak sebatas wajahnya saja, tetapi cantik dalam keringnya sopan, kecerdasan otak. Beliau dipilih Rasulullah sebagai istri karena selain memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan wanita pada masa itu, beliau juga termasuk wanita yang disucikan dalam Al-Quran. Sejarah menyebutkan Sayyidina Aisyah wafat pada usia 85 tahun pada tanggal 27 Ramadan, hari Senin atau 20 malam Selasa, dimakamkan di Baqi setelah sholat witir. Makan Baqi adalah makam para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang alim pada umumnya yang diletakkan di sekitar Masjid Nabawi, Madinah, yang memimpin sholat jenazahnya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, kisah keteladanan Sayyidina Aisyah yang cerdas. Sayyidina Aisyah teladan bagi kaum perempuan. Beliau sangat cerdas, sabar, taat beribadah. Banyak hadis Rasulullah yang diriwayatkan beliau. Maka beliau tempat bertanya sekalipun rujukan para sahabat dan tabi'in yang berkenanan dengan hadis. Karena beliaulah sosok yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu buku hadis yang paling terkenal di dunia Islam, Musnad Imam Ahmad, menghimpun sejumlah besar hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, tidaklah kami para sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bingung dalam suatu hadis. Niscaya kami bertanya kepada Aisyah dan pasti kami dapati pengetahuan kepadanya tentang hal itu. Sayyidina Aisyah juga paham agama, sangat baik pandangannya tentang kemaslahatan umat. Pandangan tentang halal dan haram, syair, dan kesehatan juga beliau miliki. Sejak kecil rasa ingin tahunya sangat besar sehingga menjadi wanita pembelajar. Hidup bersama Rasulullah menjadi semangat Aisyah dalam mendalami ilmu agama Islam. Di kota Madinah, Sayyidah Aisyah mendirikan madrasah atau majelis keilmuan sebagai pengajar. Dari madrasah itulah lahir ulama termuka. Beliau satu-satunya wanita paling cerdas pada zamannya yang patut diteladani pada saat itu. Eh, dan sampai sekarang. Dan selanjutnya kisah keteladanan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu yang taat dan suci. Sayyidina Aisyah tidak hanya cerdas dan cantik saja, tetapi juga taat beribadah. Oleh karena itu, beliau disebut sebagai wanita yang istimewa. Nama beliau ditempatkan dalam Al-Quran. Beliau termasuk wanita yang utama selain Siti Maryam, Siti Asia, yang dimana dalam
sabda Rasulullah yang artinya lelaki yang sempurna jumlahnya banyak dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam bintu Umran dan Aisyah istri Fir'aun dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lain sebagaimana keutamaan Astarit dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari 5418 dan Muslim 2431. Maksud dari hadis di atas adalah Siti Maryam dan Siti Aisyah adalah wanita yang sempurna. Sayyidah Aisyah adalah pelengkap rasa di antara semua wanita. Berarti makanan tanpa garam hambar rasanya. Begitu pula wanita tanpa Sayyidina Aisyah akan hambar pula. Maksud Sayyidah Aisyah adalah pelengkap dari wanita-wanita sempurna tersebut. eh, Pernah suatu saat terjadi fitnah yang akan menjatuhkan Rasulullah dan mempertanyakan tentang kesucian istrinya Rasulullah, yaitu Sayyidah Aisyah. Hal ini sangat menyakitkan Rasulullah dan istri Rasulullah. Beliau hanya bisa bertolong kepada Allah setiap malam menangis dan berdoa bersama ayah dan ibunya hingga jatuh sakit. Lalu pikiran beliau tertuju kepada Siti Maryam binti Amran sebagai sosok wanita yang menjadi kesucian dan kehormatan diri serta ketaatan kepada Allah SWT tidak lepas dari fitnah. Dikarenakan tidak ada bukti bahwa Sayyidah Aisyah berakhlak buruk sedikit pun, maka penduduk bumi semakin percaya kebaikan beliau. Beliau seorang istri selain menjaga kesuciannya juga menjaga harta benda suaminya. Rasulullah semakin mempercayai istrinya yang benar-benar istri yang solehah. Betapa mulianya Zainab Aisyah. Materi selanjutnya yaitu kisah keteladanan Aisyah yang dicintai Rasulullah. Sayyidah Aisyah dilahirkan di rumah yang penuh sinar keimanan. Beliau dibimbing oleh kedua orang tua yang soleh, sehingga tumbuh dengan bimbingan agama yang benar betul berbudi pengerti mulia. Yang menjadi pertimbangan Rasulullah untuk menikah dengan beliau, antara lain di samping dari keluarga soleh, juga berbudi pengerti mulia dan soleh. Beliau dilamar Rasulullah dan menikah pada usia 9 tahun. 19 tahun. Rasulullah menikah dengan Sayyidina Aisyah di kota Madinah setelah umat Islam bergembira atas kemenangan Perang Badar. Pernikahan dilaksanakan pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Selama hidup bersama Rasulullah semakin menampakkan kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan Sayyidina Aisyah. Eh, karena yang berperan adalah Rasulullah. Umuran tentu melaksanakan dengan baik. Kecintaan Rasulullah terhadap Sayyidina Aisyah dilatar belakangi karena kecintaannya Rasulullah terhadap ayahanda Aisyah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ayahnya Aisyah adalah sahabat terdekat Rasulullah yang telah berkorban jiwa raga untuk kepentingan Islam. Rasulullah SAW bersabda, Qala Rasulullah SAW, "Lau kuntu muttaqijan qalilan min ummati la taqajtu Aba Bakrin walakin aquwatul islami wa maddatuh." Kalau sekiranya aku boleh mengambil kekasih dari kalangan umatku, tentulah aku menjadikan Abu Bakar Ashidik kekasihku. Akan tetapi yang ada adalah persaudaraan Islam serta kasih sayang. Pada riwayat lain disebutkan bahwa suatu ketika Amr bin Ash bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah dari kalangan laki-laki." Eh, Tanya Amr, beliau menjawab, "Bapaknya." Begitu mulianya seorang wanita yang dicintai Rasulullah, semua itu tidak semata-mata kecantikan wajahnya, tetapi juga lebih dari itu. Zainal Aisyah memenuhi syarat semua yang didukung dari seorang ayah yang sahabat dekat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Memang sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah yang berbunyi wa taib ulit tibina wa tayyib litiyib, yang artinya dari wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah wanita yang baik. Quran surah An-Nur ayat 26. Selanjutnya itu cara-cara sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah. Ada banyak cara-cara meneladani sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah. Yang pertama,
banyak berlatih menjadi kepribadian suka berjuang di dalam Allah, membiasakan diri menjadi diri sendiri yang jujur, amanah, dan tanggung jawab, berlatih selalu mengemari ilmu, terutama ilmu agama, menjaga kehormatan diri yang disandarkan kepada Allah, melatih diri berpikir luas, bersikap tegas dan bertindak adil, membiasakan diri hidup sederhana jika ada kelebihan rezeki untuk berlembaga, membiasakan diri untuk mengamalkan ilmu, terutama ilmu agama tanpa pamrih, menjadikan bahwa setiap perbuatan baik pasti ada rintangan, maka tidak tidak usah mengurusi hal-hal yang kurang bermanfaat. Hikmah meneladani sikap sifat sahabat Umar dan Sayyidah Aisyah, menambah pengetahuan tentang kisah keteladanan dari para pemimpin, meskipun tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, dengan meniru sifat-sifat sahabat Umar dan Sayyidah Aisyah, menjadikan manusia lebih mulia jika dilakukan dengan ikhlas, dapat mewujudkan pribadi yang menyintai ilmu agama, mengingat kita untuk menjadi orang yang dermawan dan ikhlas. Adapun perilaku yang sesuai dengan kisah keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang pertama, tenang dalam berpikir dan bersikap, dan tegas dalam bertindak, selalu menyertai ilmu dan tidak pernah jenuh menuntut ilmu, mau bergaul dengan semua kalangan masyarakat tanpa membeda-bedakan secara sosial di masyarakat, sederhana memenuhi kebutuhan hidup, rela berkorban untuk kepentingan umat. Eh, Baik, di sini saya akan memaparkan hasil telah saya yang pertama, kesesuaian dengan kurikulum profil pelajar Pancasila. Yang terdapat Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Eh, itu hala, terdapat di halaman 79 sampai 81, yang dimana di halaman tersebut terdapat hadis-hadis dan riwayat-riwayat Al-Quran yang sudah diterapkan di dalam buku Akidah Akhlak ini. Selanjutnya, kebinekaan global yang terdapat dalam halaman 77, yang dimana keterkaitannya yaitu kisah Umar bin Khattab, ya, pemimpin yang adil dan dekat dengan rakyat. Yang selanjutnya yaitu mandiri. Mandiri ini terdapat di halaman 89, 91 sampai 98. Yang dimana terdapat uji kompetensi pilihan ganda dari 1 sampai 40. Terdapat juga esai di dalam ini. Eh, Selanjutnya yaitu bergotong royong. Bergotong royong ini terdapat di halaman 87, yaitu bermain peran. Bermain peran ini eh, disertakan berkelompok, maka termasuk dalam kurikulum Pancasila yang bertemakan bergotong royong. Selanjutnya bernalar kritis. Bernalar kritis ini terdapat dalam halaman 72, yang dimana mari mencermati, yang dimana di dalam mari mencermati itu terdapat gambar. Yang keenam, kreatif. Kreatif ini terdapat dalam halaman 71 sampai 72, yang terdapat di peta konsep, yang dimana siswa harus berpikir kreatif jika mereka melihat peta konsep tersebut. Selanjutnya yaitu kesesuaian KI dan KD. Hmm, Berdasarkan KI dan KD pada bab 4, kelas 9 ini menurut saya sudah telah sesuai, karena poin-poin sudah mencakup keseluruhan, karena poin KI dan KD sudah saling keterkaitan dan melengkapi antara keseluruhan poin-poin tersebut. Kesesuaian ilustrasi dan materi yang ditulis. Berdasarkan ilustrasi yang ditulis atau yang dijelaskan dari bab 4 kelas 9 ini sudah sesuai menurut saya. Yang dimana para siswa sudah disuruh mandiri, mereka harus berpikir sendiri tentang ilustrasi-ilustrasi yang diberikan di dalam bab ini. Karena di dalam bab ini ada tercantum ilustrasi seperti gambar KPK. Yang dimana keterkaitan gambar KPK dengan Umar bin Khattab adalah eh, kepemerintahan atau kepemimpinan Umar bin Khattab bisa digunakan sebagai contoh kepemimpinan KPK di zaman sekarang. Yaitu selanjutnya kesesuaian bahasa yang digunakan.
Untuk bahasa yang digunakan pada bab 4 cukup bagus, baik, kesesuaian dan telah disesuaikan dengan siswa kelas 9. Karena pada siswa kelas 9, mereka sudah memahami mana yang baik dan mana yang benar. Kesesuaian bahasa juga cukup detail, mulai dari susunan kata, paragraf, dan kalimat sudah mencakupi kesesuaian antara bahasa Indonesia yang baik. Referensi yang digunakan, untuk referensi yang digunakan setiap materi ini sudah tercantum pada setiap materi, baik pengambilan gambar, ilustrasi, maupun materi-materi yang dicantumkan. Untuk jelas, yang dimana di dalam materi ini sudah juga tercantumkan Al-Quran dan hadis untuk memperkuat argumen-argumen di dalam materi tersebut. Untuk kelebihan dan kekurangan dari bab 4 materi ini, ialah adapun kelebihannya adalah ilustrasi dan gambar yang menarik, terdapat peta konsep sehingga memudahkan pembaca dan memahami keseluruhan inti dan pembahasan bab 4. Adanya diskusi, membuat siswa lebih berpikir kritis serta banyaknya dalil-dalil Al-Quran yang merupakan kelebihan dari bab ini. Adapun kekurangan dari bab 4 ialah di dalam materinya hanya terdapat kata-kata saja. Jika dicantumkan terdapat gambar ataupun ilustrasi, maka siswa tidak bisa jenuh. Kalau cuma sekedar kata-kata, membuat siswa di dalam pembahasan materi bab 4 ini lebih jenuh dan membosankan. Kesimpulan dan saran, materi bab 4 ini disajikan sangat rinci dan mudah dipahami. Walaupun begitu, dalil taklid hadis yang disertai juga sangat banyak. Secara keseluruhan sudah bagus dari segi penulisan, bahasa, dan kesesuaian materi dengan KI dan KD. Saran saya untuk bab ini supaya bisa lebih memahami ilustrasi, contoh, dan materi bangunan ini serta memilih dan menyeleksi buku teks mata pelajaran yang akan digunakan eh, oleh lembaga kegiatan proses pengajaran. Demikian presentasi dari hasil telaah akidah akhlak saya di bab 4 kelas 9. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.